Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seperjuangan yang dirahmati Allah. Kita fokus dulu kepada materi. Waspadai tipu daya setan. Setan itu ada dua tipe, ada dua jenis. Pertama ada syaitonul jinni, setan dalam wujud jin yang oleh Allah dinamai iblis. Yang kedua syaitonul insi, setan dalam wujud manusia yang ada di bawah kekuasaan iblis. Yaitu dominasi hawa nafsu dalam diri manusia yang bisa merusak hubungan kemanusiaan. Akibat dirusaknya tatanan kehidupan menurut Islam. Kedua-duanya disebut setan dalam hadis Nabi, juga disebut setan oleh Allah. Karena setan itu faktor, bukan makhluk. Kalau makhluknya iblis atau bangsa jin, kalau makhluknya insan, yaitu kita. Syaitan itu faktornya. Maka asyaitonu dari syatonun diartikan ma ba'uda min fitratillah. Faktor yang menjauhkan seseorang dari ajaran. Jadi yang menjauhkan kita dari Quran itu setan. Disebut setan itu. Faktor yang menjauhkan seseorang dari Quran itu disebut syaitan. Ma ba'uda min fitratillah. Setan juga memiliki pengertian abadu anil haq. Faktor yang mempengaruhi manusia anti kebenaran. Ya. Abadu anil haq, faktor yang mempengaruhi manusia menjadi anti kebenaran, anti keadilan. Kalau anti kebenaran berarti pengusung batil. Kalau anti keadilan berarti sewenang-wenang perilakunya. Setan juga memiliki arti abadu anil ilmi, menjauhi Quran. Jadi orang-orang yang menolak Quran itulah pengikut setan. Dalam Al-Quran, setan punya beberapa kebiasaan. Yang pertama, punya kebiasaan mendorong manusia kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la ammaratum bisu. Jadi setan itu punya kecenderungan mendorong siapapun manusia untuk terjerumus ke dalam berbagai keburukan. Terjun bebas ke dalam maksiat, itu dorongan setan. Jadi setan mendorong manusia terjun bebas ke dalam maksiat. Itulah la'ammaratum bisu. Setan juga punya kebiasaan, ya, yaitu labsul haq bil batil. Jadi kebiasaan setan itu adalah labsul haq bil batil, dalam ayatnya talbisul haq bil batil. Suka membulak-balik yang benar disalahkan,
yang salah dianggap benar. Itu diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Ulaikal ladzina maaf. Dalam Al-Baqarah ayat 16 itu, ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Fama robihat tijaratuhum wa makan muhtadin. Jadi setan itu punya kebiasaan membulak-balik keadaan. Sesuatu yang benar dianggap salah, sesuatu yang salah dibenarkan. Istarawud dolalata bil huda. Bahasa Nabi begini nyebutnya. Yati alaikum sanawatun khodda'atun. Yusaddaku fihal kazib wa yukazzabu fihal sodik wa yuktamanu fihal khoin wa yukhawwanu fihal amin. Jadi karena dorongan setanlah maka muncul perilaku dalam diri manusia menganggap benar sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Begitu, menganggap pengkhianat kepada orang yang amanah dan mempercayai para pengkhianat. Nah, di Indonesia itu lagi berlaku seperti itu. Orang baik diburuk-burukin, orang buruk dianggap nu alus digoreng, nu goreng dialus, alus anu butut digining-gining. Dan itu di-framing oleh berbagai media. Media telah berhasil memframing seseorang padahal jelek, padahal tidak ada kualitas, padahal ijazahnya palsu, padahal waktu boga keahlian tidak punya kemampuan apa-apa, lalu di-framing sedemikian hebat sehingga seolah-olah dia akan mampu memimpin umat. Itu framing namanya. Itulah jasa media. Media telah berhasil memburuk-burukkan sesuatu yang baik dan menganggap baik sesuatu yang buruk. Itu namanya labsul haq bil batil. Itu kerjaan setan. Itu kerjaan setan. Ya. Awas, jangan dianggap setan lagi bercanda. Tidak. Setan ini lagi kerja serius, ini mempengaruhi kita. Kita aja yang menganggap candaan ke setan. Sehingga meleluconkan segala-galanya. Padahal innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi kalian. Jangan pernah bersahabat dengan setan. Cuman kenapa cenderung bersahabat dengan setan? Kenapa manusia cenderung bersahabat dengan setan? Sebab kata Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu ma'ahu bisyaiton." Setiap manusia lahir pula setan. Jadi kalau manusia ada 9 miliar, setan juga ada 9 miliar. Ma min mauludin illa yuladu ma'ahu bisyaiton. Nah, dia ma min mauludin illa yuladu ma'ahu bisyaiton. Tidaklah manusia lahir kecuali disertai dengan setan. Maka kemarin kita ungkapkan setan itu ada di setiap jaringan peredaran darah manusia. Menguasai banget. Kita dikuasai oleh setan. Jadi bukan iseng, memang itulah tugas iblis. Setan sebagai sarana untuk mempengaruhi manusia. Sebab tidak ada pintu lain bagi iblis untuk mempengaruhi kita kecuali pintu setan yang ada dalam diri kita, yaitu lubang hawa nafsu kita. Makanya perut dikasih lubang tuh. Perut dikasih lubang. Mau lubang tengah, mau lubang depan, mau lubang belakang. Pokoknya ada pintu masuk bagi setan. Sebagian masuk apa? Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Jadi dalam Al-A'raf ayat 16 ayat 17, setan datang dari depan, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Pokoknya dari berbagai arah mempengaruhi kita itu. Itu yang diungkapkan dalam Al-A'raf ayat 16-17.
Yang dimaksud setan datang dari arah depan adalah mempengaruhi manusia untuk tidak yakin dengan hari akhir. Sehingga wayan saunal akhirah, kita betul-betul melupakan hari kematian. Kos numal maut kita hidup di lemah. Hayo, bedego. Hayo, matanghul. Hayo, tenarima. Hayo, nolak. Hayo, ngabangkang. Memang Allah menciptakan manusia dalam predisposisi negatif. Allah menciptakan manusia dalam predisposisi negatif. Innal insana lirabbihi lakanun. Memang dijieun negatif, tapi diberi modal. Modal dasarnya adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal. Nah, modal dasar inilah yang harus kita berdayakan untuk menerima bimbingan ajaran sehingga dominasi setan bisa dikalahkan. Itu sebagaimana An-Nazi'at ayat berapa? An-Nazi'at ayat 40 sebagai inti dari bulan Ramadan. Wa amma man khofa maqama rabbih, ketika Al-Qur'an telah bermakom dalam kolbunya, wa nahan nafsa anil hawa, maka dia punya kemampuan mengendalikan setan. Jadi cara mengendalikan setan adalah masukkan dulu Quran di dalam kolbu kita. Baru dia punya kemampuan untuk mengendalikan setan. Sebab dalam An-Nisa ayat 60, kerja setan itu adalah ayyudillahum dolalam ba'idah. Tadi abadu anil haq sama itu. Jadi kerja setan itu adalah ayyudillahum dolalam ba'idah dalam surat An-Nisa ayat 60. Semakin menjauhkan kita dari kebenaran ajaran. Masuk organisasi Islam bukan makin benar. Ngaji di anu bukan makin benar. Masa ngaji ke kelompok A, ada yang ngaji ke kelompok B, ada yang ngaji ke kelompok C, ada yang ngaji ke berbagai kelompok. Kenapa antar mereka tidak bersatu? Ya, kenapa? Setan di situ pinternya. Ya. Hal itu diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 91. Jadi pintar setan, sok ngaji ke kelompok kita, ngaji ke kelompok itu. Kena teh naon? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Oh gara tol ngaji tadi, tapi musim para sea kumaha ieu teh? Rajin ngajinya, tapi kenapa antar musim dengan musim yang lain karena beda kelompok kok bertengkar? Kok seperti minyak dan air? Maaf saya tanya, minyak dan air bisa nggak disatukan? Bisa tengah hiji. Minyak dengan air bisa nggak disatukan? Nggak bisa. Lebih ke kiamat, minyak yang cair mau bisa nggak hiji. Jadi sebetulnya yang membuat kita menjadi minyak dan yang membuat kita menjadi air sehingga sulit menyatu dengan satu yang sama lainnya adalah bagyam dainahum, ngerasa bener sorangan, ego pribadi sebetulnya. Lalu timbullah perbedaan pendapat parrokudinahum, karena akibat adanya perbedaan pendapat wakanu syi'an, lalu menjadi berkomplot-komplotan. Jadi ada komplotan Islam ya, komplotan Islam ya, komplotan Islam ya. Ustadian tidak mengarah ke sana. Ustadian harus menyatu sebagaimana menyatunya kita di prasmanan. Gitu. Jadi kalau Ustadian mah mencoba bergaul dengan banyak kelompok dalam rangka menyatu sebagaimana menyatunya kita di prasmanan. Kunaon di prasmanan bisa menyatu coba. Daripada kenyataannya tidak. Menyatu Sunda. Nah jadi itu. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu adalah fanatik kelompok, fanatik golongannya, itu yang diharamkan. Merasa kelompoknya paling benar, paling baik, lalu menjelekkan atau mengkafirkan kelompok yang lain. Padahal sudah jelas dalam Al-Hujurat, la yaskhor kaumun min kaumin asa ayyakuna khairam minhum. Jangan suka memburuk-burukan kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang kamu jelek-jelekan justru lebih bagus kualitasnya dibanding kelompokku sendiri. Dan semua kelompok Islam banyak kekurangannya sebetulnya.
Tapi ada nggak teknik untuk menyatukan air dengan minyak? Ada, wadahan. So, silahkan wadahan dah minyak jeung cai aya dina hiji gelas. Kapaksa nggak hiji gitu mah. Maksudnya apa? Maksudnya walau beda pendapat di antara Anda semuanya, tetap harus dalam satu wadah, yaitu jamaah Islam, bukan organisasi Islam, tapi jamaah Islam. Jadi apapun pendapat-pendapat kalian yang berbeda-beda, satukan. Itulah perjuangan saya. Ya, perjuangan saya itu. Basisnya Quran Sunnah, tetapi tetap harus memandang Muslim yang lain adalah saudara. Itu hese nanti. Menganggap orang yang berbeda dengan kita saudara itu susah. Susah. Itu ya. Jadi orang paksa, aya nama cai jeung minyak, sawadah segelas. Dasar jangan bisa-bisa gitu, sawadah mah aman, dilindungi, tetap dijaga, dan ada persaudaraan di situ nanti. Itu yang harus dipahami. Ya. Maka pelajari satu kitab, namanya kitab Mizanul Kubro. Di halaman 14 ada kalimat waqad waqa'al ikhtilaf baina sahabat wa hum khairul ummah wa ma balagona anna ahadum minhum man khana bi khilafi qawli wala adahu wala nasabahu aw su'i fikrin wa nazari. Mizanul Kubro. Ya. Di kalangan para sahabat Nabi itu ditemukan banyak perbedaan pendapat biasa. Sebagaimana surat Hud ayat 18-19. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Nepi ka irah ge moal sarua pendapat cek Allah, pasti aya perbedaan. Tapi selama ada dalam satu bimbingan ajaran aman cek Allah. Beda pendapat ge ari selama ada dalam satu bimbingan ajaran mah pasti aman. Rahima rabbuk. Allah akan merahmati orang-orang yang bersatu walaupun berbeda-beda pendapat. Jadi anu bakal dirahmati ke Allah mah tetap ngahiji walaupun beda pendapat, tetap bersaudara walaupun beda kelompok-kelompok. Makanya Nabi Muhammad memposisikan diri sesuai dengan perintah Allah. Wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kalau dihadapkan kepada banyak golongan, maka engkau Muhammad tidak berdiri dalam satu golongan. Bukan golongan siapapun. Itu Nabi Allah lasta minhum fi syai'in. Nah, ternyata para sahabat-sahabat Nabi, mereka beda pendapat. Itu ada setiap hari. Tapi wama balagona, tidak sampai berita kepada kita. Anna ahadun minhum man khana bi khilafi qawlihi. Saling mengkhianati satu dengan yang lain. Jadi walaupun berbeda pendapat, tersilih nyelakakeun. Malah dijaga keselamatan saudaranya. Wala adahu, tidak saling bermusuhan. Tidak tuh. Walau beda pendapat tapi tidak saling bermusuhan. Kalau orang masuk hayang jauh-jauh, nyeun deui masjid urang mah lamun beda teh. Itu kelemahan kita itu. Akibat kurang wawasan ya. Ya. Wala nasabahu awsu fikrin wa nazorin, dan tidak saling menjelek-jelekan turunan siapa ke segala macam. Lihat Asy-Syu'ara 88 kalau tidak salah. Ya. Yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hiji waktu mah satu saat duit eueuh gunana, keluarga eueuh gunana. Tidak ada artinya apa-apa. Di akhirat yang akan berguna apa? Man atallah biqalbin salim. Menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Salah satu pengertian qalbun salim sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir, qalbun salim adalah salimul aqidah minas syirki wal salimul aqidah minas syirki apa lagi? Terselamatkannya akidah, salimul qalbi minas syirki,
terselamatkannya kolbu dari syirik, wal aqidal fasidah, dan akidah-akidah sesat. Jadi yang disebut dengan kolbun salim adalah terselamatkannya kolbu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah sehingga terhindar dari syirik dan paham-paham sesat. Karena paham-paham sesat itu bertebaran sekarang di mana-mana. Seperti virus aja. Seperti virus HIV, seperti virus COVID-19. Begitu masuk ke tubuh kita, langsung meracuni otak kita. Itu sangat berbahaya sekali sekarang. Masuk ke dunia pendidikan, masuk ke perguruan tinggi, bahkan masuk ke pesantren-pesantren sekarang. Virus-virus dulu mati sudah banyak merebak di mana-mana. Sehingga perlu penangkal yang hebat. Penangkalnya apa? Penangkalnya adalah fa'akim wajhaka lid-dini hanif. Ar-Rum 30. Itulah penangkal. Cuman pinter setan. Sebagaimana dalam Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Pinter setan itu. Memunculkan rasa tidak suka kepada kelompok yang lain. Itu sudah bahaya itu. Akhirnya apa? Akhirnya ingin beda dari kelompok yang lain. Dibedakan penampilan. Aya nu calana dikatungkeun. Aya nu gober, aya nu calana pungsat, aya nu calana ngagober gitu kan. Aya nu make sorban hejo, aya nu disesarung. Pokoknya supaya beda jeung lain. Kan itu udah enggak benar Islam seperti itu. Wajib dijangot, awewe kudu tutup banget, pakai cadar. Yang belum bercadar, itu masuk surga, cek saha. Kata siapa? Jadi dibuatlah ya fanatisme seperti itu. Bukan dicerahkan pikirannya sehingga menerima Quran Sunnah sebagai totalitas dalam kehidupannya, lalu dilaksanakannya dan diperjuangkan. Jadi bukan itu akhirnya. Orientasinya kepada ciri kelompok. Kalau sudah berkelompok-kelompok itu begitu. Kelompok A ciri khasnya begini, kelompok B ciri khasnya begini. Sehingga kalau saya bergaul kemana-mana, itu kelompok eta dah, itu kelompok itu dah. Kenapa? Dilihat dari tampilan luarnya. Padahal kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah mau rek ningali fisikna, mau rek ningali penampilan anak, Allah hanya akan melihat apa isi kolbunya dan bagaimana sepak terjang kehidupan sehari-hari. Itu yang akan Allah nilai. Jadi setan memang menciptakan permusuhan. Termasuk apa? Termasuk juga setan menciptakan rasa takut akan kemiskinan. Ya, sebagaimana Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ternyata setan menciptakan suasana batin takut dengan kemiskinan. Jadi urang teh arang miskin teh harayang naon. Loba duit, hayang nama lancar duit teh. Nah, ternyata Nabi Muhammad telah berhasil dengan ibadah saumnya. Ya, Nabi Muhammad telah berhasil dengan ibadah saumnya. Ingat, pelajaran dari saum nih. As-syaitanu yajri bani adama majrad dami badayyiku majarahu bil ju'i. Minggu yang lalu, setan mengalir dan menguasai seluruh jaringan peredaran darah manusia. Dan ternyata cara atau teknik untuk mengalahkannya sederhana, yaitu bil ju'i. Lakukan program alju, program ngosongkeun beuteung, program mengosongkan perut, atau program menahan kebutuhan biologis. Untuk dicoba nanti kebutuhan biologis teh direm saat jadi. Disebutlah program saum. Jadi program saum itu wasufidatis syayati. Cara untuk melawan tipu daya setan. Tipu daya yang saya sebutkan tadi, ya, mendorong kepada keburukan, menolak kebaikan, kebenaran, menciptakan permusuhan, takut dengan kemiskinan. Nah, setan itu begitu. Maka cara melawannya apa? Dengan program saum. Dalam bahasa Al-Quran disebut
Faman syahida minkumus syahra falyasum atau kutiba alaikumus siam. Dalam bahasa hadis itu disebutnya imsak, yaitu menahan, tidak minum, tidak makan, yang disebut saum. Nah, program saum ini alju namanya. Dalam bahasa hadis disebut wasufidatis sayatin, setan diborgol kuat sehingga tidak memperdaya kita. Malah setan kalau sudah diborgol gerah dia ke kita. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana mengalahkan orang-orang kafir. Bisa tidak umat Islam mengalahkan orang-orang kafir tanpa harus mencurahkan darah? Bisa nggak? Baca di WA terakhir kemarin. Di WA tadi malam ya. Bagaimana cara mengalahkan setan? Cara mengalahkan orang kafir. Jadi mengalahkan setan itu menggambarkan bagaimana teknik mengalahkan orang-orang kafir. Ternyata tanpa harus berdarah-darah. Untuk mengalahkan orang-orang kafir dalam hal ini Yahudi. Misalkan Yahudi apa? Jangan pernah membeli produk mereka. Itu cara perlawanannya. Tahu kan produk-produk Yahudi apa saja? Nah, tong dibelian produk mereka. Termasuk apa? Termasuk kalau dunia perbankan kita yang memilikinya adalah non-muslim, yang notabene musuh-musuh kita, maka lebih baik menabung dengan emas daripada menabung di bank. Itu cara perlawanan. Tanpa harus berdarah-darah. Tong capek-capek kudu perang, beli senjata, beli pesawat, beli tank, boikot saja. Istilah boikot dalam undang-undang, dalam sistem demokrasi dan undang-undang nasional memang itu radikal. Istilah boikot. Jadi saya tidak setuju menggunakan istilah boikot produk-produk Israel, misalkan. Boikot produk-produk Cina, boikot produk-produk orang-orang kafir. Itu memang dalam undang-undang tidak dibolehkan. Rawan kalau menggunakan istilah boikot. Tapi tahan dirimu untuk tidak membeli produk mereka. Itu bahasa. Itu lebih indah. Tahan dirimu untuk tidak membeli produk mereka. Cari, kalau mau beli sepatu, cari sepatu yang mereknya Sultan. Pasti muslim kan. Ya. Teangan. Bagaimana kalau mencari produk pribumi? Teangan warna baju, teangan merek baju anu merek Udin. Itu caranya. Dan kita harus mulai kompetitif ya dengan orang-orang kafir. Produk apapun harus muncul di umat Islam. Dan kita harus siap kompetitif. Nah, ini kan masalahnya kita belum siap bersaing. Eleh wae. Sehingga pasar ini dikuasai oleh, pasar dunia dikuasai oleh non-muslim. Nah, itulah yang membuat kita terkalahkan. Nah, kata Ali juga, kata Umar bin Khattab, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran tanpa diorganisir dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Bagaimana batil tidak terorganisir dengan baik? Kata Allah, kebatilan itu didukung oleh dua faktor. Pertama, zamalin, siap sumber daya modalnya. Kedua, wabanin, telah menguasai sumber daya manusia di dunia. Jadi kafir itu menguasai kumaha, sumber daya modalnya ada, dari sumber daya alam negara-negara Islam, sumber daya manusianya banyak. Seluruh kaum muslimin banyak yang sudah menjadi pendukung mereka. Kumaha. Yang kata Allah, zamalin wabanin. Mereka telah menguasai sumber daya modal, mereka juga telah menguasai sumber daya manusia. Oh, lewat handphone saja sudah dicetak otak-otak mereka menjadi otak Yahudi. Jangan salah, lewat handphone saja. Maka saya jarang baca WA, jarang baca handphone, jarang utak-atik lagi. Sampai sekarang saya belum bisa memainkan HP, belum. Sampai sekarang. Dan berusaha tidak bisa, jadi ini disebut gaptek juga lah. Nah, ya generasi muda iya tah nukar ieu mah kena urusan ngarawe lah. Saya mah nggak paham urusan yang begini. Saya mah ceramah aja udah. Sok rekam ceramah, bagikeun ka itu ka dieu. Walaupun belum banyak yang subscribe kena subscribe ke naon detik apa. Ya, saya biaran gaptek juga. Apa-apa.
daripada otak keracunan. Ayo. Susah kalau sudah otak kena racun itu. Bisa-bisa dibelah tuh ku dokter bedah otak kurang lamun keracunan. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Maka hati-hati waspadai setan. Oleh karena itu kalimat terakhir pada Al-Baqarah 208 di minggu yang lalu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi sekarang kembali ke pokok masalah, apakah siap udkhulu bisilmi kafah atau tetap tattabi'u khutuwatis syaitan? Jadi berdasarkan Al-Baqarah 208, apakah mau udkhulu bisilmi kafah atau yattabi'u khutuwatis syaitan? So, harus milih mana? Ya. Nah ini. Jadi 3 kali pertemuan kita hanya membahas Al-Baqarah 208. Ya. Jadi hati-hati, innahu lakum aduwwum mubin. Maka pertama, setan jangan dijadikan sahabat. Sebagaimana Allah tunjukkan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh, jangan dijadikan sahabat. Yang kedua, setan jangan dijadikan imam. Maaf, setan jangan dijadikan sahabat. Itu maksudnya jangan setiap hari terus-terusan ngikutin maunya sahabat. Gitu. Mau ngaji, nurut cicing itu berangkat. Nah itu setan telah menjadi sahabatnya. Kulu wasrobu walatu wah, ngaliman, orang ngaliman dahar setan. Jadi kalau saya hari ini tidak ikut makan, karena saya berusaha ngelawan setan. Tapi kalau yang belum sarapan, sarapan. Itu maksudnya ya. Artinya apa? Artinya saya juga sedang berusaha menata diri untuk tidak terlalu terorientasi kepada kepentingan perut. Tapi ulah jika dilalawarakan kepentingan perut. Oke. Nggak boleh. Artinya tidak diorientasikan untuk kepentingan perut. Nah, itu. Dan di bawah perut. Jadi satu itu. Yang kedua, jangan setan dijadikan imam. Apa-apa kata setan. Apa-apa kata setan. Jangan dijadikan imam. Yang harus dijadikan imam itu Quran. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Jadi apakah udkhulu bisilmi kafah menempatkan Quran jadi imam, ataukah yattabi'u khutuwati syaitan menempatkan setan menjadi imam? Kedua-duanya akan melahirkan konsekuensi yang berbeda. Ini menyelamatkan, ini menghancurkan. Mangga kita pilih. Dages dibina ku Ramadan kamari. Setelah selesai Ramadan, apakah masih tetap mengikuti setan ataukah sudah mulai berubah pilihan hidupnya untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan ajaran? Tinggal itu pilihannya. Hanya 2. Ya, hanya 2. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ya, kita harus betul-betul banyak mengulang kembali, men-setting kembali pikiran-pikiran kita tentang keberpihakan. Apakah mau ke ajaran ataukah mau kepada setan. Itu ya. Oleh karena itu, dengan beberapa penjelasan yang disampaikan ini, sebetulnya Allah sudah menyampaikan pula kepada kita sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa ayat 76. Ya. An-Nisa ayat 76. Inna kaidah syaitoni kana do'ifa. Allah membocorkan rahasianya. Walaupun setan itu adalah musuh paling kuat, musuh paling hebat, tapi dia punya titik lemah. Setan punya titik lemah. Ya. Inna kaidah syaiton, sesungguhnya segala bentuk tipu daya setan kana do'ifa. Itu sebetulnya lemah. Cuman kitanya nggak kuat. Kitanya yang nggak kuat. Kalau Anda sudah paham kekuatan setan, maka Anda sudah berada di setengah kemenangan. Tulis. Kalau Anda sudah mengetahui kelemahan setan, maka hakikatnya Anda sudah berada di setengah kemenangan.
Tinggal perlawanan sekarang. Paham ya? Itu tinggal perlawanannya. Karena kalau kita lihat At-Tariq ya, surat At-Tariq itu surat 86 ayat 13 sampai 17. Innahu laqaulun faslun. Itu pertama ya. Innahu laqaulun faslun. Apa faslun? Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya Al-Quran itu pemisah. Dengan Quran, Anda diberikan dua pilihan. Tidak bisa dua-duanya. Apakah mau udhulu bisilmi kafah atau tetap mengikuti set? Nah itulah. Maka dengan Quran, kita diarahkan untuk memisahkan diri dari dorongan setan. Innahu lakum innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazli, dan saatnya Anda serius, nggak butuh lelucon lagi, sebab seluruh ajaran isi kandungan Al-Quran bukan main-main, bukan sebuah lelucon, bukan ya. Wa ma huwa bil haz. Nah, kalau kita sudah menempatkan Al-Quran sebagai faslun, innahum yakiduna kaidau wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu yang saya maksud, sebagaimana cara kita melawan tipu daya setan dengan program saum, maka melawan kafirin pun dengan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk mereka. Selama kita masih membeli produk mereka, selama itu pula Anda pendukung mereka. Gitu. Itulah surat Al-Fajr. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, betapa hebat dan berbahaya tipu daya setan. Tapi kalau kita sudah tahu kelemahan setan, ternyata hanya bisa dilawan dengan program ju atau saum, maka kita sudah berada di posisi setengah kemenangan, tinggal perlawanan yang sesungguhnya untuk mengalahkannya. Baik, demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.